kita kembali menjawab pertanyaan yang sudah masuk di WA kami, yaitu di 085381208081. Pertanyaan ini datang dari hamba Allah yang tidak ingin disebutkan namanya. Assalamualaikum Tunku. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya ingin bertanya tentang mustahik zakat, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 60, yaitu ada beberapa orang yang berhak menerima zakat, yaitu salah satunya orang yang berhutang. Nah, pertanyaan saya, apakah yang dimaksudkan dengan orang yang berhutang di sini? Tolong Tunku jelaskan. Baik. Alhamdulillah, saudara kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang sekira-kira artinya bahwa hanya sanya. Jadi di situ ada kata-kata innama, hanya sanya. Innama itu kalau kembali ke ilmu gramatika ataupun ilmu nahwu, innama itu adalah satu adat ataupun satu huruf yang fungsinya itu adalah untuk membatasi. Jadi apa yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, jadi ke orang itulah kita salurkan zakat. Tidak boleh lain. Apabila kita salurkan zakat itu, ya, selain daripada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 tadi, maka zakat kita tersebut tidak sah. Nah, jadi salah satu daripada orang yang berhak menerima zakat itu adalah gharimin, orang-orang yang berhutang. Apa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang berhutang di sini? Di dalam kitab ulama-ulama terdahulu, ya, mulai daripada kitab yang terkecil sampai yang terbesarnya, bahwa disebutkan di situ adalah gharim. Nah, jadi di sini ingin kami luruskan ataupun ingin kami bedakan sedikit antara gharim dengan dain, ya. Gharimin dengan dainin, gitu. Makanya Al-Qur'anul Karim menyebutkan gharimin, bukan daimin. Karena antara kata-kata gharimin dengan dainin itu adalah berbeda. Gharimin adalah orang yang berhutang, ya. Lantas waktu untuk membayarnya itu sudah deadline. Nah, dan pada ketika itu dia tidak sanggup untuk membayarnya. Namun adapun dainin, ya, dainin adalah orang yang berhutang, ya, waktunya belum sampai, waktu bayarnya belum sampai. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi arti daripada gharimin itu kami ulang sekali lagi, yaitu orang yang berhutang, yang hutangnya itu sudah sampai waktu untuk membayarnya, tetapi dia tidak sanggup untuk membayarnya. Nah, pada ketika ini dia mendakwakan dirinya sebagai gharim. Jadi gharim ini tidak boleh salah diartikan, kaum muslimin rahimakumullah. Ini masih banyak di antara masyarakat kita di kampung-kampung mengartikan kata-kata gharim ini adalah, ya, membuat hutang, gitu. Jadi dibuatnya hutang, misalnya ada masjid ataupun musalla, ya, dia buat hutang setelah masuk bulan Ramadan, dia kumpul masyarakat, apa yang ingin kita buat di musalla kita ini, di masjid kita ini, apakah atapnya perlu kita ganti, apakah pagarnya perlu kita buat dan segala macam, nanti dibikin gharim, gitu. Bukan gitu. Jadi arti gharim itu adalah bukan orang yang membuat hutang. Apabila kita membuat hutang, ya, apabila kita membuat hutang dan harapan kita agar bisa dibayar oleh orang, bisa diambil daripada zakat, ya, daripada zakat fitrah, kita katakanlah seperti itu, karena kita sebentar lagi musim zakat fitrah. Maka orang ini seolah-olah adalah sudah merampas hak yang seharusnya diberikan kepada orang yang berhak, kaum muslimin rahimakumullah.
Makanya di dalam surah At-Taubah tadi Allah Subhanahu wa taala mendahulukan orang-orang fakir, kemudian orang miskin, amil, kemudian mu'allaf, riqab, baru gharim gitu. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mendahulukan lil fuqara'i wal masakin. Ini yang paling diprioritaskan di dalam membayar zakat mal, di dalam membayar zakat fitrah nantinya adalah diberikan kepada orang-orang fakir dan juga kepada orang-orang masakin. Jadi jangan kita merampas hak-hak mereka, saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Jangan udah pada zaman sekarang ini ya, untuk melaksanakan ibadah itu tidak perlu masjid yang megah sehingga kita harus membuat hutang kaum muslimin rahimakumullah. Tidak perlu kepada permadani untuk kenyamanan ibadah kita, tidak perlu. Sementara masih banyak di luar sana orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin, para orang-orang janda-janda yang memang ditinggalkan oleh suaminya, mereka memiliki banyak anak. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, cobalah kalau tentang masalah zakat fitrah ataupun zakat mal ini, ya takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengedepankan kepentingan pribadi kita, kepentingan komunitas kita. Maka dahulukanlah kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Maka didahulukan di dalam ayat ini adalah orang fuqara dan miskin, maka kita berikanlah zakat itu kepada orang miskin dan para fuqara. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita kembali kepada gharimin tadi ya. Jadi gharimin itu adalah dasar katanya itu adalah gharmun. Jadi gharmun itu luzum. Arti luzum itu apa? Artinya adalah orang yang berhutang itu baik untuk dirinya gitu ya, untuk kemaslahatan dirinya, untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan keluarganya yang ketika itu tidak ada cara lain kecuali dengan cara berhutang. Tidak ada cara lain kecuali dengan cara berhutang. Maka dia berhutang, datang ke toko untuk berhutang beras, ya, datang ke toko untuk berhutang minyak dan sebagainya. Atau ada saudara-saudara kita yang ketika itu mau keluar dari rumah sakit, dia tidak memiliki uang apa-apa, tidak cukup uangnya untuk membayar, untuk menebus saudaranya, anaknya yang ada di rumah sakit. Lalu dia berhutang, dan hutang itu sudah deadline, saudara kaum muslimin rahimakumullah. Arti sudah deadline itu adalah sudah sampai waktu untuk membayarnya, tetapi dia belum sanggup untuk membayarnya. Ataupun yang kedua, makanya para ulama rahimahumullahu ta'ala, gharim ini dibagikan oleh para ulama menjadi 3 macam. Yang pertama adalah ada orang yang berhutang untuk dirinya, untuk kemaslahatan dirinya, kepentingan yang darurat untuk dirinya. Kemudian yang kedua, ada orang yang berhutang untuk mendamaikan persengketaan di antara kelompok ataupun di antara 2 orang. Kemudian yang ketiga adalah ada orang yang berhutang untuk menggantikan sesuatu yang orang lain tidak sanggup untuk menggantikan. Nah, termasuk mungkin barangkali ya, orang yang berhutang ini ya, termasuk orang gharimin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berhutang untuk maslahah ummah. Ini pun bukan dibuat-buat, hutang itu bukan dibuat-buat. Artinya begini, setelah masuk bulan Ramadan baru dia berhutang gitu. Ini hutang yang dibuat-buat, saudara. Ya, dengan harapan akan diambil dari zakat fitrah. Ini tidak boleh. Memang dia ini berhutang jauh sebelum bulan Ramadan datang, dia sudah berhutang, tapi setelah datang waktu wajib membayarnya, dia tidak sanggup untuk membayarnya. Jadi gharim itu disebutkan dalam kitab ada 3 macam. Pertama adalah berhutang untuk dirinya, untuk keperluan darurat ya, bukan untuk hal-hal yang memang berpoya-poya ataupun hal-hal yang memang melebihi daripada kebutuhan pokok. Bukan untuk kredit, bukan untuk membeli hal-hal yang memang melebihi daripada hal-hal yang pokok yang dia butuhkan. Kemudian yang kedua adalah untuk mendamaikan di antara 2 orang yang berhutang, 2 orang yang bersengketa. Mungkin barangkali termasuk di dalam ini kata ulama adalah ya,
Termasuk dalam orang yang gharimin ini juga adalah orang yang berhutang untuk masalah ummah. Umpamanya begini, masjid yang baru dibangun, pondok pesantren yang baru dibangun, jauh-jauh hari ini sebelum datang bulan Ramadan, tapi dia tidak berniat ingin mengambil zakat, ya, di bulan Ramadan nanti, zakat fitrah di bulan Ramadan ini untuk dibayarkan gitu. Nah, maka masjid yang berhutang atas nama ini, ya, ataupun madrasah yang berhutang atas nama ini, maka mereka boleh menerima zakat. Tapi apabila zakat itu dia berhutang karena keinginan dia itu ingin mengambil zakat fitrah yang ada di ujung akhir Ramadan nanti, ya, itu tidak boleh kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Wallahu a'lam.